Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Aprilia Putri dengan NIM B1B1 23163 akan mempresentasikan hasil laporan studi kelayakan bisnis Sorcelli. Baik, masuk di latar belakang. Sorcelli adalah brand dari produk frozen yogurt di Indonesia yang dikelola oleh Berjaya Sally Ceria Company. Sorcelli diperkenalkan oleh Doni Pramono, di mana ide tersebut datang dari hobi dan observasi tentang lifestyle anak muda di Amerika Serikat, dan ketika ia sedang menempuh pendidikan di sana. Lifestyle anak muda di Amerika Serikat yang gemar berkumpul di outlet frozen yogurt. Saat itu frozen yogurt masih belum ada di Indonesia, jadi Doni berpikir menjual frozen yogurt pertama yang telah beradaptasi dengan lidah Indonesia atau rasa lebih manis, kurang asam, dan creamy dibandingkan rasa yogurt yang ada di Amerika. Baik, selanjutnya visi dan misi Sorcelli. Visi yang pertama, menjadikan Sorcelli sebagai merek terkemuka di dunia. Yang kedua, menjadi trendsetter dalam segmen bisnis frozen yogurt. Yang ketiga, menjadi perusahaan yang tepat untuk orang yang ingin menjalani hidup sehat. Selanjutnya, misi. Yang pertama, menempatkan konsumen sebagai fokus utama perusahaan. Yang kedua, menyediakan frozen yogurt yang menyehatkan dan berkualitas premium. Dan yang ketiga, berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dengan sepenuh hati. Lanjut, aspek pasar dan pemasaran. Analisis pasar. Sorcelli memiliki peluang pasar yang cukup menjanjikan di Kendari, karena kota ini merupakan pusat ekonomi dan pendidikan Sulawesi Tenggara dengan konsumen muda yang cukup besar dan cenderung mengikuti tren kuliner kekinian. Kehadiran brand nasional seperti Sorcelli dapat menarik minat konsumen yang mencari dessert modern dan produk sehat seperti frozen yogurt. Analisis persaingan, analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Lanjut, marketing mix 4P. Yang pertama, produk. Merupakan produk makanan sehat yaitu frozen yogurt. Yang kedua, price. Penetapan harga berdasarkan nilai atau value based pricing. 3. Place. Sorcelli mendirikan outlet dan cafe di mall besar dan ramai di pusat kota, salah satunya di Mall Depart Kendari. Yang keempat, promotion. Promotion Sorcelli lebih mengandalkan pada media periklanan, khususnya media cetak yaitu majalah remaja, majalah lifestyle, dan brosur. Selanjutnya, analisis strategi pemasaran. Yang pertama, segmentasi. Berdasarkan segmentasi demografi, awalnya Sorcelli melirik segmen anak-anak dan perempuan di usia 13-20 tahun. Setelah dilakukan rebanding dan dibuat Sorcelli Mini. Nah, segmentasi Sorcelli meluas menjadi pria dan wanita usia 8-55 tahun dan para pekerja kantoran dengan penghasilan menengah ke atas. Yang kedua, target. Target utama adalah untuk wanita yang berusia 16-25 tahun karena sangat potensial untuk membeli produk ini. Wanita yang berusia 16-25 tahun sangat tepat dengan target market yaitu yang ingin memiliki gaya hidup sehat, dan juga karena wanita memiliki perhatian yang lebih terhadap bentuk badannya dan mereka lebih terbuka terhadap hidup yang baru. Selanjutnya, penentuan posisi. Fashion yang ingin diciptakan sesuai dengan tagline dan target market yang telah ditentukan sebagai yogurt premium bebas lemak yang terbuat dari tangan-tangan para ahli, membuat kandungan nutrisi dari yogurt tidak hilang dan memiliki cita rasa yang enak. Lanjut, aspek manajemen dan SDM. Yang pertama, analisis rencana struktur kerja. Yang pertama, pemilik atau investor, store manager, supervisor outlet, crew outlet 2 atau sampai 3 orang, dan admin keuangan. Yang kedua, analisis kebutuhan tenaga kerja. Yang ketiga, sistem rekrutmen dan pelatihan. Dan yang keempat, evaluasi kinerja. Selanjutnya, aspek hukum. Yang pertama, bentuk badan usaha. Sorcelli umumnya berbentuk perseroan terbatas atau PT sebagai badan hukum yang sah. PT dipilih karena memiliki struktur kepemilikan yang jelas, pemisahan antara aset pribadi dan aset perusahaan, serta memudahkan kerja sama waralaba. Bentuk badan hukum ini juga mempermudah perusahaan dalam memperoleh perizinan mengelola pajak dan menjalin kontrak bisnis dengan minta franchise. Yang kedua, perizinan usaha yang diperlukan. Yang pertama, nomor induk berusaha. Yang kedua, surat izin usaha perdagangan atau izin operasional melalui OSS. Yang ketiga, izin lokasi usaha atau persetujuan sertifikat layak higien sanitasi makanan. Yang keempat, sertifikat halal. Yang kelima, perizinan lingkungan. Selanjutnya, yang ketiga, perizinan franchise atau franchise agreement.
Sebagai usaha waralaba Sorcelli wajib memiliki yang pertama surat perjanjian waralaba, membuat hak dan kewajiban franchise atau franchise, yang kedua standar operasional atau SOP, yang ketiga durasi kontrak, yang keempat pembayaran biaya atau franchise atau royalti, yang kelima pembayar larangan pengalihan tanpa izin, dan yang keenam ketentuan pemutusan kontrak. Yang kedua pendaftaran izin waralaba. Dan yang keempat, perjanjian sewa atau tenancy agreement dengan Mall de Parc de Kendari yang mencakup luas area bot. Yang kedua, durasi kontrak sewa biasanya 1-3 tahun. Yang ketiga, biaya sewa dan service charge. Yang keempat, kewajiban pembelian kebersihan dan fasilitas. Kelima, peraturan dekorasi booth sesuai standar mall. Yang keenam, jam operasional tenan. Dan yang ketujuh, sanksi dan penalti jika melanggar peraturan mall. Yang ketujuh, sanksi dan penalti jika melanggar peraturan mall. Dan yang kelima, kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan. Sorcelli wajib memenuhi ketentuan ketenagakerjaan sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan UU Cipta Kerja 2020 meliputi perjanjian kerja karyawan, pembayaran gaji sesuai UMK Kendari, pendaftaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, pengaturan jam kerja dan shift, pelatihan K3. Dan yang keenam, perlindungan hak kekayaan intelektual. Sorcelli sebagai brand nasional pasti melindungi aset intelektualnya. Yang pertama, merek dagang. Logo dan nama Sorcelli didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan mencegah peniruan produk dan brand. Yang kedua, resep dan sistem operasional, termasuk rahasia dagang atau trade secret dan dilindungi oleh UU Rahasia Dagang. Dan yang ketiga, desain kemasan, bisa didaftarkan sebagai desain industri. Lanjut di aspek keuangan. Pertama, analisis biaya investasi. Yang pertama, renovasi dan desain outlet, jumlahnya 45 juta ribu rupiah. Yang kedua, pembelian peralatan yang jumlahnya 50 juta ribu rupiah. Yang ketiga, perizinan dan administrasi yang jumlahnya 5 juta ribu rupiah. Dan yang keempat, biaya promosi dan pembukaan yang jumlahnya 10 juta ribu rupiah, yang dimana total investasi awalnya itu 115 juta ribu rupiah. Dan yang kedua, analisis kebutuhan modal kerja. Yang pertama, pembelian bahan baku dengan jumlah 8 juta ribu rupiah. Yang kedua, gaji karyawan dengan jumlah 4 juta ribu rupiah. Yang ketiga, listrik, air, dan wifi yang jumlahnya 1.200.000 rupiah. Dan yang keempat, biaya operasional lain yang jumlahnya 1.800.000 rupiah. Jadi total modal kerja bulanannya 15 juta ribu rupiah. Lanjut, analisis rasio kelayakan. Yang ketiga, yang pertama ada payback period, mengukur berapa lama modal kembali, yang dimana rumusnya investasi awal per laba bersih tahunan. Jadi 115 juta dibagi 763.400.000 rupiah, yang dimana hasilnya 0,1 tahun. Modal kembali, jadi modal kembali sekitar 1,2 bulan. Yang kedua, net profit margin, yang dimana rumusnya laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Jadi 63.600.000 rupiah dibagi 75 juta dikali 100%, hasilnya 0,8%. Jadi NPM-nya kecil karena margin makanan atau minuman biasanya tipis, tapi volume transaksinya tetap tinggi. Yang ketiga, current ratio, yang dimana mengukur kemampuan membayar kewajiban jangka pendek, yang dimana rumusnya aset lancar dibagi kewajiban, yaitu 15 juta dibagi 3 juta sama dengan 5. Artinya usaha sangat liquid. Dan yang keempat, break even point, yang dimana biaya tetap bulanannya itu 2.400.000 rupiah, kontribusi per produk 50.000 dikurang 1.000 sama dengan 49.000. Jadi BEP-nya itu 2.400.000 dibagi 49.000 sama dengan 48,9 atau 49K per bulan.
Baik, masuk di kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa rencana usaha Sorseli di Mall Depot Kendari memiliki prospek yang baik dan layak dijalankan. Potensi yang besar didukung oleh mengikatnya minat masyarakat terhadap makanan sehat dan dessert modern, membuat peluang bisnis ini cukup menjanjikan. Lokasi Mall Depot Kendari yang strategis, ramai pengunjung, serta menjadi pusat aktivitas anak muda dan keluarga memberikan keuntungan tersendiri bagi operasional Sorseli. Dari sisi operasional, kegiatan produk bersifat sederhana, tidak membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar sehingga lebih efisien dan mudah dikendalikan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.